itu membahas tentang kecerdasan perdebatan intelektual mengenai kemajuan adat, agama dan tradisi-tradisi sejarah dan ekonomi yang dinikmati pada masa itu. Dari tahun ke tahun pembacaannya pun juga bertambah. Dulu sangat sedikit membahas tentang isu-isu kritik politik. Sekarang sejak awal abad itu mulai dipropagandakan gagasan kemajuan, keinginan untuk menjadi modern. Salah satunya disalur seperti keinginan emansipasi tersebut yang Surat Kabar Sunting Melayu ikut mewujudkannya. Jadi pertanyaan kita pertama, apakah itu Surat Kabar Sunting Melayu? Ibu Naziratul Khairat, mungkin PowerPoint-nya bisa dibantu kirim ke WA saja, nanti biar saya yang bantu share-kan. Oh, sudah di. Oh, sudah ya? Ya, grup. Belum di grup pemikiran belum ya, Bu ya? Belum ada. Sudah Ibu Naziratul Khairat? Ya. Di grup pemikiran itu ya, di grup pemikiran Minangkabau itu ya. Kalau tidak dikirim di kolom komentar saja, itu bisa lampirkan ini kalau salah itu lampirkan file. Sebentar. Gimana terkirim tadi berarti? Oke, silakan lanjut aja Ibu Syarul. Ya, Pak. Dijadikan Nazira itu co-host dulu, baru dia bisa. Oke, lanjut aja Ibu Nazira. Baik, mohon maaf. Kita lanjutkan lagi. Jadi
Jadi tentu kita bertanya-tanya, apa itu Surat Kabar Senting Melayu? Surat Kabar Senting Melayu adalah surat kabar kaum perempuan yang pertama terbit di Minangkabau pada tahun kurun waktunya tahun 1912 sampai 1921. Dikatakan Surat Kabar Senting Melayu pertama karena pemimpinnya pun perempuan, penulisnya pun perempuan, penyumbang tulisannya pun semua perempuan, kecuali pemiliknya yaitu Datuk Sultan Maharaja. Surat Kabar Senting Melayu merupakan surat kabar perempuan pertama di Sumatera Barat dan pertama di Indonesia. Pertama perempuan di Indonesia. Karena pemimpinnya Ruhana Kudus, redaktur pelaksananya itu Ruhana Kudus, perempuan yaitu Zubaidah Ratna Juwita namanya. Nanti baiklah saya lanjutkan. Ini bentuknya seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat di layar kita. Seperti yang ini. Besarnya seperti tabloid pada zaman sekarang, isinya 4 halaman, satu kali terbit. Itu tabloid ini lebih kecil dari koran sedikit, begitu, lebih besar sedikit dari majalah, seperti itu ya. Tahun pertama kali terbit itu tanggal 10 Juli 1912. Di atasnya ada surat Senting Melayu, surat kabar Minangkabau. Sebelah kirinya ada nama Ruhana Kudus dan Zubaidah Ratna Juwita sebagai redaktur pelaksananya. Surat kabar ini terbit satu kali seminggu bersamaan dengan terbitnya surat kabar utusan Melayu. Jadi tentu kita bertanya pula, siapakah itu Ruhana Kudus? Ruhana Kudus adalah seorang perempuan yang lahir di Koto Gadang pada tanggal 20 Desember 1880. Jika dari tahun kelahirannya itu beda lebih kurang 5 tahun dengan Raden Ajeng Kartini. Ruhana Kudus, nama aslinya dulu sebenarnya Siti Ruhana. Pada tahun 1908, pada usia 24 tahun, dia menikah dengan Abdulus, maka namanya baru disandingkan dengan nama suaminya, yaitu Ruhana Kudus. Dari pernikahan ini terlahir satu orang anak bernama Jasmajuni. Ruhana Kudus adalah orang yang terlahir dari lingkungan yang berpendidikan. Dulu ayahnya adalah seorang jaksa. Jadi setiap hari mereka berlangganan majalah Belanda, koran-koran seperti itu. Jadi Ruhana Kudus belajar membaca dan menulis bukan dari pendidikan umum, dari belajarnya dengan ayahnya seperti itu. Ruhana Kudus meninggal pada tanggal 17 di Jakarta pada usia 88 tahun. Baiklah, saya akan bahas bagaimana latar belakang pendirian Surat Kabar Senting Melayu. Ruhana Kudus adalah orang yang ikut merasakan bagaimana subordinasi terhadap perempuan di Minangkabau. Jadi dia ikut memikirkan bagaimana caranya agar perempuan memiliki kemajuan dalam pendidikan. Jadi pada tahun 1911, berdirilah sekolah khusus untuk perempuan yang bernama Kerajinan Amai Setia, atau saya singkat nanti dengan KAS. Di sini kegiatannya memproduksi keterampilan perempuan yang bernilai ekonomis seperti sulaman, bordiran, perhiasan perak dan sebagainya. Nanti setelah itu dijual sebagai
ke pemasukan ekonomi, pemasukan untuk perempuan nantinya seperti itu. Selanjutnya, Ruhana Kudus ini pikir bagaimana agar pemikiran kemajuannya itu tidak hanya di kelas KAS itu saja gitu. Jadi beliau berdiskusi dengan suaminya bagaimana caranya. Salah satunya itu dengan membaca. Bagaimana perempuan dapat perempuan di luar KAS dapat merasakan kemajuan itu, yaitu salah satunya membaca lewat media massa. Tanpa pikir, suaminya Abdul Kudus mengusulkan agar gimana kalau berkirim surat dengan pemilik surat kabar, salah satunya itu surat kabar utusan Melayu, yaitu Datuk Sultan Maharaja. Setelah berkirim surat, Datuk Sultan Maharaja tersentuh dengan isi surat tersebut. Waktu itu setelah banyak berkirim surat dengan Datuk Sultan Maharaja itu, pada tahun 1912, mohon maaf, Datuk Sultan Maharaja yang kita kenal sebagai Bapak Perintis Pers Melayu waktu itu datang ke Koto Gadang untuk menemui Ruhana Kudus ini. Di sana Datuk Sultan Maharaja melihat bagaimana kegiatan KAS, bagaimana apa saja yang dilakukannya di sana. Jadi dalam pertemuan itu Datuk Sultan Maharaja bertanya apa sebenarnya inti dari permintaan Ruhana Kudus. Ruhana Kudus menjawab bahwa Ruhana Kudus tidak hanya sekedar meminta satu kolom pembahasan tentang perempuan saja, namun satu surat kabar yang isinya tentang perempuan saja, yang khusus untuk kaum perempuan seperti itu. Menanggapi ini, Datuk Sultan Maharaja mengusulkan agar Ruhana Kudus pindahlah ke Padang sebagai pemimpin yang ikut bagian dari penerbitan surat kabar ini. Nanti editornya bisa putri saya, katanya, yaitu Zubaidah Ratna Juwita. Jadi bagaimana dengan pemimpin redaksinya nanti? Lalu Ruhana Kudus menjawab, saya bisa menyanggupi, tapi saya tidak bisa pindah ke Padang karena yang seperti yang Datuk Sultan Maharaja lihat, KAS ini kegiatannya tidak dapat ditinggalkan. Sayang untuk ditinggalkan seperti itu. Dengan kondisi demikian, Datuk Sultan Maharaja memahami seperti itu. Akhirnya timbullah kesepakatan di sana. Surat kabar itu diterbitkan di Padang, dikelola secara bisa. Ruhana Kudus bertindak menjadi pemimpin redaksi, namun berkedudukan di Padang saja, di Koto Gadang saja, namun lalu mengirimkan tulisannya ke Padang, lalu diedit oleh editor Zubaidah Ratna Juwita. Selanjutnya, faktor pendorong lahirnya surat kabar Senting Melayu ini apa? Yang pertama itu Ruhana Kudus sangat mencintai menulis dan membaca. Bagi Ruhana Kudus, membaca itu seperti kebutuhan primer di kehidupan kita. Ruhana Kudus selalu membaca dan selalu menulis apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat seperti itu, apa yang dia rasakan seperti itu. Sama seperti di zaman kita itu, Ruhana Kudus ini menulis diari seperti itu, lengkap dengan tanggal, tempat, dan segala dan yang lainnya. Selain menulis juga tidak berhenti membaca. Jadi membaca itu seperti meminum air laut yang tidak pernah ada habisnya. Bahan-bahan bacaan Ruhana Kudus ini surat kabar pula, seperti surat kabar Padang, Medan, Jawa, bahkan pernah juga
membaca surat kabar utusan Melayu oleh Datuk Sultan Maharaja seperti itu. Yang kedua faktornya adalah surat kabar merupakan media mendidik, memajukan pikiran dan penyebar gagasan. Ruana Kudus menyadari bahwa dunia surat kabar itu adalah media yang juga dapat mendidik dan memajukan pemikiran kaum perempuan. Jika sekiranya kaum perempuan dapat maju dalam persurat kabaran, maka semakin semaraklah perjuangan kaum perempuan seperti itu di Indonesia. Karena surat kabar ini luas cakupannya, dapat terdengar jauh, ratusan bahkan ribuan orang yang bisa membacanya seperti itu. Yang ketiga, Ruana Kudus masih kurang berjuang untuk menyetarakan kaum perempuan. Setelah membuat kerajinan Ahmadiyah atau KAS, Ruana Kudus merasakan bahwa kenapa usaha saya terlalu kecil ya, kenapa cuma hanya perempuan Kota Padang saja yang merasakan ini. Dari media masalah mungkin bisa Ruana Kudus membagikan pemikiran kemajuannya itu di luar Kota Gadang. Yang keempat, Ruana Kudus ingin berbagi ilmu pengetahuan tidak hanya di KAS saja. Ruana Kudus berpikir bahwa KAS itu hanya memajukan murid-muridnya saja. Jadi Ruana Kudus ingin sekali berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman di luar Kota Gadang. Begitu. Selanjutnya, bagaimana isi surat kabar Sunting Melayu? Surat kabar Sunting Melayu ada banyak isinya, terdiri dari artikel, syair, sejarah, biografi, berita luar negeri, nasihat untuk kaum perempuan. Nasihat ini masalah nasihat itu tidak hanya untuk perempuan ke perempuan, tapi dari segi agama juga bagaimana perempuan harusnya bersikap sesuai ajaran agama. Lalu ada masalah-masalah keagamaan dan keharusan adat untuk mengubah sikap mengenai kedudukan dan kesempatan bagi perempuan untuk menempuh pendidikan seperti itu. Juga ada isinya membandingkan pula tentang kehidupan wanita-wanita di negara lain seperti sebagai pembanding bagi kita. Misalnya di Eropa itu sudah bisa perempuan sudah bisa ini bisa itu, kenapa kita tidak seperti itu. Ada juga kejadian sehari-hari seperti berita kebakaran, misalnya berita-berita yang ada di sekitar Ruana Kudus seperti itu. Itu bisa itu termasuk dalam dari Sunting Melayu gitu. Penyumbang Sunting Melayu ini penyumbangnya tidak hanya Ruana Kudus saja, namun tidak hanya perempuan-perempuan lain. Contohnya ada tulisan Ruana Kudus yang pertama adalah pantun. Di sini kita lihat terbitan Sunting Melayu hari Sabtu 27 Juli 1912. Ini yang tentang Pelita Kapas ini, itu ditulis oleh Ruana Kudus sendiri. Di situ jelas sekali cara Ruana Kudus melakukan pendekatan pendidikan dengan mengajak kaum perempuan itu ke arah kemajuan, menghilangkan kebiasaan tidak baik, bergunjing, dan ajakan untuk bersekolah agar perempuan tidak bodoh dan mengerti etika. Yang kedua, ada cita-cita kemajuan pendidikan perempuan di Surat Kabar Sunting Melayu edisi ke-23 Mei 1913 yang berjudul Setia Gerakan Perempuan Zaman Ini. Moderator di slide selanjutnya. Di situ di sini isinya sudah menggunakan sejumlah kata-kata dan kalimat yang berbicara tentang kemajuan-kemajuan juga, cita-cita pendidikan untuk membawa ke kaum perempuan di lembah kegelapan ke jalan yang terang benderang gitu. Selanjutnya tentang kerajinan Amai Setia, juga Ruana Kudus mengutarakannya di Sunting Melayu seperti itu. Seperti kegiatan-kegiatannya, bagaimana jalan kerjanya, seperti dari contohnya seperti bordiran orang lama itu seperti ini loh. Nanti di KAS ajarkan yang lebih terbaru dari ini. Cara memperbarui seperti coraknya, motifnya, caranya, dan sebagainya. Itu tertulis di Sunting Melayu hari Sabtu 10 Agustus 1912 yang berjudul Seruan dari Bengkalis. Dan
bagaimana dampak perkembangannya Sunting Melayu ini. Yang pertama, bagi Surat Kabar Sunting Melayu sendiri, Surat Kabar Sunting Melayu karena beriringan dengan terbitnya Surat Kabar Utusan Melayu, Surat Kabar Sunting Melayu ini cepat sekali beredar luasnya hingga sampai ke luar Minangkabau, Sumatera, Jawa, Malaka, Malaysia, Singapura. Semakin besar, semakin berkembangnya Surat Kabar Sunting Melayu ini, maka semakin banyak pula perempuan yang ingin menyumbangkan tulisannya seperti itu. Yang kedua, bagi Rohana Kudus, Rohana Kudus sendiri merasa setelah menulis banyak tentang di Surat Kabar Sunting Melayu, semangatnya pun semakin aktif mengikuti perkembangan-perkembangan dan semakin banyak menambah langganan majalahnya. Ada yang terbitan Jawa, majalah dan luar negeri sekalipun. Karena Rohana Kudus pun senang gitu menyuara. Isi hati. Mic-nya ke mute, bisa dihidupkan lagi, Bu Naziratul Khairat. Oke, siap. Maaf, saya lanjutkan lagi. Aktivitasnya di Surat Kabar dan di KAS membuat namanya itu semakin terkenal. Dengan dia terkenal, penampilannya pun tidak berlebihan seperti itu. Bajunya tetap sama seperti orang Minangkabau pada umumnya, pakai baju kurung seperti itu, tidak berlebih-lebihan juga seperti itu. Dan terakhir kita dapat informasi terbaru, Rohana Kudus dengan kiprahnya di Surat Kabar ini, Rohana Kudus sudah mendapatkan gelar pahlawan pada tahun kemarin, yaitu 2019 pada peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November. Rohana Kudus mendapatkan gelar anugerah kepahlawanan yang diberikan oleh Jokowi kepada cucunya seperti itu. Selanjutnya dampaknya bagi masyarakat, sambutannya sungguh luar biasa, sungguh di luar dugaan. Bukan hanya Rohana Kudus yang memiliki pemikiran seperti ini, namun banyak pula kaum perempuan lain yang ingin juga mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya kaum laki-laki. Jadi dengan membaca Surat Kabar Sunting Melayu, mereka jadi terkagum pada Rohana Kudus. Kenapa kagum dengan Rohana Kudus? Karena bisa menulis, bisa menyuarakan aspirasinya lewat surat kabar, tapi dengan tidak mengenyam pendidikan umum seperti itu. Jadi Rohana Kudus bisa waktu itu sebagai contoh lah bagi perempuan Minangkabau di luar Kota Gadang. Akhir dari Surat Kabar Sunting Melayu adalah Surat Kabar Sunting Melayu terbit selama 9 tahun, yaitu 1912 sampai 1921. Usia yang cukup panjang dibandingkan dengan surat kabar lain. Dulu surat kabar lain itu ada yang hanya 3 bulan saja, juga ada. Surat Rohana Kudus mengelolanya hampir sepanjang 9 tahun ini, yaitu. Mitranya pun Zubaidah Ratna Juwita meletakkan jabatannya pada tahun 1920 yang digantikan dengan Siti Nurma dan Siti Jatiah. Lalu pada tahun yang sama, 1921, Datuk Sultan Maharaja wafat, dan pada tahun 1920 Rohana Kudus pindah ke Medan untuk mengajar juga di sekolah keterampilan perempuan juga pada waktu itu. Disitulah akhir dari Surat Kabar Sunting Melayu.
pada awal 1921, lalu Roh Kudus merantau ke Medan untuk menjadi guru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih paparannya Bu Naziratul Khairat. Ini cukup menarik ya, karena tahun 2019 Rohana Kudus menjadi salah satu pahlawan, salah satu tokoh Sumatera Barat yang diberikan anugerah gelar pahlawan oleh Presiden Joko Widodo waktu itu sebagai wartawan perempuan pertama. Ya, itu berkaitan juga dengan kiprah beliau di dunia jurnalistik atau dunia pers, dan berhubungan juga dengan Sunting Melayu ini. Untuk beberapa pertanyaan ataupun masukan barangkali disimpan dahulu oleh Bapak Ibu semua, nanti baru kita diskusikan. Selanjutnya kita lanjut ke pembicara kita yang kedua, Ibu Zurmalis, yang akan berbicara tentang simbol dan tanda dalam arsitektur Minangkabau. Ya, barangkali dalam diskusi kali ini dua materinya sangat berbeda ya gitu. Yang satunya tentang sejarah pers dan sejarah perempuan, dan satu lagi berbicara tentang simbol, lebih ke perspektif kebudayaan dan lokalitas. Ibu Lili, tadi unmute, Bu. Mic-nya, Ibu. Oke, siap. Oke, Bu Lili, paling lama 25 menit ya, Bu ya? Ya, 15 menit juga nggak apa-apa. Oh, panjang diskusinya. Iya, siap, nggak apa-apa. Ya, silakan Bu Lili dipaparkan. Terima kasih. Ya, seperti dikatakan oleh Pak Sarul, moderator, bahwa kita berbincang tentang dua hal yang mungkin sangat berbeda, tetapi mungkin juga ada sentuhannya. Kalau Nazira bicara tentang sebuah sejarah yang real, saya bicara tentang sejarah yang berada di awan. Tentang simbol dan tanda dalam rancang bangun gonjong rumah gadang dalam kebudayaan Minangkabau. Ini ada sedikit perubahan dari judul awal. Identitas pertama yang mungkin bisa kita lihat secara fisik tentang Keminangkabauan itu adalah gonjong rumah gadang itu. Bila kita berada di tempat di perantauan misalnya, bila ada bangunan dengan gonjong rumah gadang itu, kita merasa punya ikatan dengan orang yang mungkin menjadi penghuni dari bangunan itu yang kita tidak kenal sama sekali, dan rasa keingintahuan kita tentang siapa pemilik rumah gadang itu atau pemilik rumah bergonjong itu akan menjadi semacam apa ya, bagi orang-orang para perantau Minang, saya yang merasakan sebagai perantau misalnya, itu kuat sekali. Nah, tentang gonjong ini, dari banyak sumber kita mendapati bahwa gonjong rumah gadang itu merupakan tiruan dari perahu atau kapal gitu kan, yang dilihat sebagai nostalgia atas pelayaran yang jauh untuk mencapai tanah tepi. Sementara di sumber yang lain ada yang mengatakan bahwa bentuk gonjong yang runcing diibaratkan seperti harapan untuk mencapai Tuhan. Namun demikian, pengalaman saya secara pribadi ketika menemui seorang yang menjadi sumber lisan saya, itu melihat gonjong itu dengan pemaknaan yang berbeda. Jadi beliau mengatakan Minangkabau itu menyeluruh, tidak bisa dipandang bagian demi bagian. Ia terkait erat dalam seluruh peranata kehidupan masyarakat. Bacalah Tambo untuk dapat paham kok bisa gitu kan. Mengabek padi itu yo daunnya.
Jadi nasihat yang seperti itu bagi saya di satu sisi menjadi semacam tamparan bagi kita-kita yang berada dalam posisi sebagai orang-orang akademis, mungkin mangabe padi naninda jo daun nyoko sering kita lakukan. Nah, dengan demikian, bila kita kategorikan cara pandang, ada dua cara pandang dalam melihat kebudayaan itu. Ada cara pandang yang etik, kita menyesuaikan cara pandang kita dengan bagaimana teori berbicara tentang suatu masyarakat misalnya, dan ada cara pandang emik, bagaimana kita melihat kebudayaan kita sebagai pemilik kebudayaan. Jadi dalam hal ini, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara pandang yang sudah terdefinisikan mungkin secara antropologis, itu tidak saya gunakan. Selain tidak mampu juga, saya ingin juga melihat, mungkinkah mangabe padiko kini masih bisa jok daunnya gitu. Dengan demikian saya berusaha untuk bisa memenuhi harapan sumber informasi saya. Maka ketika beliau mengatakan carilah tambo untuk mengerti tentang gonjong rumah gadang, maka saya melihat kembali ke dalam tambo, dan yang saya temukan di dalam saya membaca beberapa tambo, yang saya temukan adalah selalu ada bahagian yang mengawali itu tentang kisah Iskandar Zulkarnain yang disebutkan sebagai anak Adam nan kurang aso ampe puluh. Kenapa dikatakan kurang aso ampe puluh? Karena dalam 20 kali melahirkan, 19 kali Hawa melahirkan anak kembar, sementara anak yang terakhir itu lahir tunggal. Sehingga jumlah anaknya seluruhnya hanya 39. Bagi orang Minang itu dikatakan kurang aso, kurang cie dari jumlah yang gano. Jadi dari jumlah sampai puluh. Jadi anak-anak ini dianggap sebagai anak yang ganjil. Nah, karena dia tidak lahir kembar, maka di dalam tambo diceritakan bagaimana Allah memberikan istri seorang bidadari yang namanya Indojati. Kemudian dia diangkat ke surga dan hadiahi sebuah mahkota bercabang seperti tanduk yang terbuat dari ameh sejato jati. Dia diberi julukan Zulkarnain karena bentuk mahkotanya itu. Kemudian Zulkarnain diturunkan kembali ke bumi. Saat turunnya ke bumi, ikan yang bernama Nun yang berdiam di dasar samudra naik ke permukaan laut menyambut kedatangannya. Nah, ini sempat juga saya tanyakan kepada almarhum Bagindo Fahmi, Om, Nun itu apa artinya? Dan yang dikatakan Om Fahmi itu sesuatu yang kenapa kamu bertanya tentang Nun? Dia bilang begitu. Saya katakan, saya ingin tahu karena ini bahagian dari tugas kuliah, saya katakan tugas kuliah. Dan Om Fahmi mengatakan Nun itu adalah energi netral. Energi yang netral, tidak buruk dan tidak baik. Tapi apa yang akan disangkutkan kepadanya, itulah nanti yang memberikan energi ini akan memberikan kekuatan kepadanya. Beliau mengumpamakan seperti sebuah permata, kemudian ada yang disebut dengan inggiran atau cincinnya itu, cincin dan batunya gitu. Jadi kalau inggirannya ini baik, maka dia akan berharga. Tapi bila inggirannya tidak baik, maka
batu itu tidak akan tampak harganya. Nah, ini saya kemudian memaknai ini bagaimana sebuah sebuah konsep itu menemukan sistemnya di situ. Sehingga kehidupan di dalam alam ini bisa terbentuk. Dan di dalam Tambo itu juga diceritakan bagaimana kemudian ketika Zulkarnain turun kembali ke bumi, itu saudara-saudaranya menghindar karena tidak mampu untuk bisa memandang mahkota yang begitu menyilaukan. Dan di dalam itu dikatakan, hai saudaraku, kami tidak bisa memandangmu, memandang mahkotamu, karena mata kami akan bisa menjadi buta. Nah, untuk bisa mengatasi terjadinya keterpisahan ini, Zulkarnain kemudian memotong mahkotanya itu, dilemparkan ke segenap penjuru bumi, dan itulah yang kemudian menjadi di dalam Tambo tidak dikatakan seperti itu, tapi saya memaknai itulah kemudian ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi, kemudian sepotong dari mahkota itu disimpan, itu yang disebut dengan ameh sejato jati atau emas sejati gitu, itu yang disimpannya. Nah, kemudian mahkota bercabang itu menandai juga dalam penelusuran saya terhadap dalam usaha untuk bisa mengabek padi daunnya, itu saya berusaha untuk menelusuri kenapa mahkota bercabang ini yang dimunculkan di dalam Tambo gitu. Terus kemudian ternyata dia menandai wilayah kekuasaan Zulkarnain dari Masyrik sampai ke Maghrib. Artinya meliputi belahan timur dan barat. Dan ketika anak-anak Zulkarnain berlayar bersama Cati Bilang Pandai dengan membawa mahkota dan ameh sejato jati, namun kemudian mahkota itu jatuh ke laut dan tak bisa diambil lagi. Dalam Tambo dikatakan Allah dibalui ulah bidai. Dan Cati Bilang Pandai kemudian membuat mahkota tiruan dari ameh dengan menggunakan bahan ameh sejato jati itu. Dan kemudian ketika mahkota itu selesai dibuat, yang masih belum tertidur pada waktu itu adalah anaknya yang paling bungsu, itu Maharajo Dirajo. Dan kedua saudaranya sedang tertidur. Nah, ketika diketahui bahwa kedua saudaranya itu bahwa mahkota ini sudah dikenakan oleh adiknya, kemudian mereka kedua saudaranya itu melanjutkan perjalanan ke arah yang berbeda. Maharajo Alif ke Banua Ruhum dan Maharajo Dipang ke Banua Cino. Sedangkan Maharajo Dirajo Balaiye ka Pulau Paco Nangko, itu yang dikatakan dalam Tambo. Jadi dari perpisahan itu kemudian terbentuk 3 tradisi budaya yang terpisah, yang bersumber dari satu sumber, tetapi terpisah berdasarkan ya, mungkin geografisnya, karakteristik orang-orang yang memangku kekuasaan dan lain-lain. Sehingga kemudian terjadi dialektika kebudayaan dari sumber yang sama. Ada karakteristik yang berbeda antara 3 bagian yang terpisah itu pada perkembangan selanjutnya. Masyrik atau timur itu lebih mengutamakan spiritualitas atau raso. Maghrib atau barat itu lebih berlogika, mengutamakan pareso. Sementara Sri Maharajo Dirajo di Pulau Paco itu yang berada dalam posisi sentral memadukan keduanya. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun gitu. Jadi kemudian ketika saya mengingat kembali bahwa saya untuk memahami apa itu gonjong rumah gadang,
saya diminta untuk membaca tambo. Dari hasil pembacaan itu saya melihat bahwa gonjong itu merujuk ke konsep yang ada dalam tambo tentang mahkota bercabang dua itu sebagai simbol perpaduan timur dan barat. Rumah gadang yang melindungi seluruh kaum, rumah bersama yang di dalamnya tak ada hanya orang-orang yang sepaham, tapi juga ada pandangan yang berbeda, dan kesepahaman dari pandangan yang berbeda itu bisa dicapai melalui mufakat. Jadi saya melihat bahwa gonjong itu merupakan sebuah rancang bangun dari identitas kultural sebagai identitas fisik. Rumah gadang dengan gonjong yang menyimbolkan dua pemikiran yang berbeda karakter dihubungkan dengan garis yang melengkung yang menghubungkan kedua puncaknya itu merujuk kepada adagium kan dua nyoba rantiang dan tiang tagang nyoba jelo-jelo. Ada nuansa dalam relasi di dalam rumah gadang yang mengarah kepada tenggang rasa dan pengertian. Tidak ada pemaksaan kehendak, lama diawak, ketujuh de urang. Atau dalam bahasa lain disebut tabalita jua. Nah, apa yang menjadi sumber dari sikap yang demikian bagi penghuni rumah Bagonjong ini? Sumbernya adalah ada laku pusako kato. Sikap dan tingkah laku berpedoman pada pusako kato. Nah, apa yang kita sebut sebagai pusako kato itu, sumber sikap dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau itu, ada laku itu adalah cerminan hakiki dari kepribadian yang diungkapkan dari tempat yang paling dalam sebagai kemuliaan hati. Ada laku menjadi penyangga nilai dalam sistem yang paling hakiki dalam perjalanan kehidupan. Sementara pusako kato merujuk kepada kato tertinggi. Kato tertinggi itu adalah firman pusako yang diterima seluruh umat manusia dan menjadi sistem nilai yang semestinya dianut. Dan 15 menit kan ya, saya pikir sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Menarik sekali ya Bu Lili, karena ternyata awalnya saya masih berpikir ini seperti apa ya gitu penyampaian. Ternyata analisa bangunan dari teks sastra begitu ya Bu ya? Lebih kurang seperti itu ya? Ya, kalau disuruh mengkaji arsitektur saya nggak ngerti, tapi mengkaji maknanya mungkin saya coba-coba. Oh gitu. Tapi lebih kurang ternyata beberapa bagian-bagian rumah gadang ini secara tidak langsung itu diceritakan juga ya Bu di dalam tambo ya gitu. Ya, ada konsep awal yang membangun itu, gitu kan. Dan saya ketika menemui almarhum yang memberikan informasi seperti itu menimbulkan rasa penasaran yang kuat, yang membuat kemudian saya berusaha untuk mencari tambo dan apa sih sebenarnya, gitu kan, yang ingin dikatakan. Beliau tidak mengatakan, beliau hanya mengatakan kalau mangabek padiku, iyolah jok daunnya, gitu. Artinya bagi saya, jangan sampai saya menggunakan hermeneutika siapa gitu, tapi gunakan hermeneutika Minangkabau itu sendiri. Gitu. Jadi cari sumber makna, jangan cari keluar dari kebudayaan yang membentuk kultur maupun rancangan-rancangan fisik yang ada seperti itu. Maknanya tersimpan di sana dan beliau mengatakan semua itu cari di dalam tambo. Itu yang berusaha untuk saya lakukan walaupun itu baru pada tingkat awal. Karena saya baru melihat gonjong, belum melihat ukiran dan yang lain-lain. Itu makanya saya katakan ini baru pembicaraan awal. Semoga di sini apakah nanti akan ada yang melanjutkan, mungkin seorang arsitek misalnya bisa melihat dengan lebih baik daripada saya. Atau mereka-mereka yang lebih mengenal hermeneutika dengan lebih baik, mungkin akan bisa menerjemahkan apa sebetulnya kandungan dari sebuah
konstruksi yang dibangun, yang konon kabarnya itu tidak berdiri sendiri, dia holistik bersama dengan peranata sosial masyarakat Minang yang lain. Oke. Gitu. Oke, menarik Ibu. Bapak Ibu semua yang ingin bertanya nanti silakan sampaikan di kolom komentar, nanti kita akan kasih kesempatan untuk bertanya. Ini menarik sebenarnya, ada dua perspektif yang berbeda, dua kajian yang berbeda ya, seperti yang dikatakan tadi. Dan di sini juga ada beberapa Bapak Ibu yang hadir yang juga melakukan penelitian juga terhadap rumah gadang. Itu Bu Rozi Fitriza, kalau nggak salah itu juga meneliti rumah gadang. Dan beberapa yang lain di sini juga tadi juga ada Aju Suryadi. Dan masih banyak para pakar-pakar yang lain di ruangan ini. Kita mintakanlah kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan untuk diskusi kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan? Ya, kalau mungkin sembari mempersiapkan pertanyaan gitu ya, mungkin kita bincang-bincang juga. Ya, mungkin tadi pembahasan yang pertama bersama Bu Nazira tadi bicara tentang apa ya, Sunting Melayu dan Rohana Kudus. Untuk kedekatan sebenarnya juga memiliki kedekatan dengan kita selain pahlawan dari Sumatera Barat, dan juga karena sekarang lagi bulan Agustus gitu ya, sedang beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan, dan salah satunya adalah tentu di situ ada keterlibatan pahlawan-pahlawan. Halo Bu Nazira, masih on? Masih. Oh, masih ya. Oke, siap. Kirain udah lagi. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan. Mungkin Pak Nasir kayaknya udah menyiapkan pertanyaan nih, Pak Nasir. Assalamualaikum moderator. Ya, waalaikumsalam. Halo. Boleh bertanya ke Ibu narasumber barusan? Iya, silakan Pak Juaro, Gunung Merapi. Tadi dari tampilan materi beliau tentang Zulkarnain yang diangkat ke surga, diberi mahkota dan turunkan kembali. Itu dalam Tambo. Jadi yang saya pengen tanya, bagaimana pendapat Ibu terhadap cerita Tambo tersebut sebagai seorang Muslim? Karena begini, barangkali saya yang belum temukan ada anak Adam yang namanya Zulkarnain yang diangkat ke surga, dinikahkan dengan diberi hadiah mahkota, ada bidadari juga, terus diturunkan ke bumi lagi. Terus logikanya begini, kalau memang Adam yang dimaksud adalah Adam manusia pertama, artinya kebudayaan Minang sudah sangat tua. Saya pikir seharusnya Minangkabau seperti Mesir dan lain-lain setidaknya. Tidak seperti sekarang. Memang sudah setua itu, harusnya teknologinya lebih modern lagi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Juaro Gunung. Gimana Bu Lili? Mau langsung dijawab aja? Ya, boleh. Ya, silakan Bu. Oh, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, sambil yang lain menyiapkan, barangkali Bu bisa jawab dulu gitu. Ya. Terima kasih Bapak Juaro Gunung Merapi, apa Bu. ini ya? Gunung Merapi. Ya.
salam. Bagaimana pendapat saya sebagai Muslim? Di dalam kisah para nabi, bahwa anak terakhir Adam itu yang disebut Nabi Sis, itu memang tidak lahir dengan kembaran seperti yang lain. Kemudian Tambo mengatakan ada anugerah yang diberikan kepada salah satu anak Adam yang bungsu itu. Kemudian dia diangkat ke surga dan diberi istri seorang bidadari. Seperti tadi saya katakan bahwa Tambo itu tidak bisa kita lihat dengan dengan kata yang lugas. Dia bila dikatakan agama Batilanjang, ada masih samping. Dalam melihat Tambo pun harus dilihat dengan model penafsiran atau hermeneutika, gitu ya. Hermeneutik. Jadi ini tidak bisa langsung dilihat sebagai sebuah kebenaran yang telanjang, tetapi lengkap dengan penafsiran. Seperti tadi misalnya dikatakan bahwa Zulkarnain itu adalah mahkota yang bercabang dua seperti tanduk. Di sini yang akhirnya saya temukan adalah ini bukan sebuah mahkota dalam wujud yang real fisik, tetapi ini merupakan hal-hal yang bersifat simbolik. Ketika Zulkarnain turun ke bumi, saudara-saudaranya tidak bisa memandangnya karena begitu menyilaukannya mahkota itu. Kalau saya pahami betapa beratnya bila ayat-ayat Allah itu ada dalam satu kepala. Jadi begitu cara saya melihat. Jadi sebagai Muslim, saya pikir nggak masalah. Ini kita harus bedakan, Tambo ini bukan sebuah kebenaran sama seperti wahyu ilahi, tetapi dia mengandung simbol-simbol yang harus kita terjemahkan kembali untuk bisa dipahami. Yang menurut saya tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan Tambo. Kalau kita melihatnya dengan proporsi yang tepat, sesuai dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan jenisnya masing-masing, dan tidak kita campur adukan. Dan bila dikatakan logikanya, kebudayaan Minang sudah sangat tua. Kenapa kebudayaan Minang dianggap sangat tua? Karena saya katakan iya. Karena apa? Karena sebetulnya dia tidak terputus dari masa kenabian. Itu yang diyakini oleh orang Minang. Itu yang diyakini. Itu seharusnya mereka kan punya kebudayaan yang tinggi. Betul. Tapi bila kita lihat misalnya, ini agak keluar ya dari proses dari pembahasan kita. Bila kita lihat ada Ngalau, ada jurang, dan mungkin seorang ahli fisika misalnya bisa menemukan berapa kadar karbon dari batu-batuan yang ada di pinggir-pinggir Ngalau itu. Mungkin usia peradaban kita, usia negeri ini, mulai ditempati manusia, itu akan bisa kita temukan. Karena yang tidak bisa kita ingkari juga adalah bahwa bumi ini mengalami sekian kali proses. Termasuk salah satunya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa dan melihat apa yang dimunculkan oleh Arisio Santos misalnya itu sebagai sebuah dongeng lain tentang Atlantis misalnya. Tetapi bila orang-orang, ilmuwan-ilmuwan bisa ikut berpartisipasi dalam melihat ini, setidaknya mengukur karbon batu itu saja. Berapa lama dia terbenam di dalam air laut misalnya, ini menunjukkan bahwa terjadi bencana
yang sangat dahsyat yang mungkin bukan hanya menghancurkan alam, tapi juga menghancurkan sebuah peradaban. Jadi sisa-sisa itu mungkin yang kemudian muncul menjadi semacam semacam cerita yang diabadikan di dalam ingatan dan kemudian mendekati abad 20 itu dituliskan kembali. Jadi pendapat saya kira-kira seperti itu. Salam kenal Bapak Juaro Gunuang Marapi. Oke. Gimana Bang Nasir? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat untuk kedua pembicara, Ibu Lili sama Ibu Nazirah. Saya cuman ingin tahu saja karena memang saya tidak begitu intent mendalami informasi yang dua ini. Yang pertama saya ke Ibu Nazirah dulu, ke Ibu Lili nanti Bu. Saya sedang mengikuti. Terima kasih informasi di Bu Lili. Tapi yang ke Bu Nazirah saya ingin tahu dulu, mohon informasi pada zaman yang sama itu Datuk Sultan Maharaja yang punya utusan Melayu itu kan punya semacam konflik juga dengan kaum muda. Nah, kira-kira apakah tidak ada pengaruhnya terhadap Sunting Melayu ketika ada Sultan Maharaja di Sunting Melayu, ada nama Sultan Maharaja di Sunting Melayu, terutama tentang gagasan kemajuan perempuan yang diusung oleh Rohana Kudus. Nah, saya kira mungkin dalam pikiran saya mungkin saja gagasan tentang kemajuan perempuan ini berbeda dalam ketiga kelompok ini. Kalau saya sebutkan kelompok pertama, Rohana Kudus dengan Sunting Melayunya, kemudian Datuk Sultan Maharaja dengan pembelaannya yang kuat terhadap adat Minangkabau, kemudian yang ketiga kaum muda yang mungkin semangat pembaharuan, kemajuannya mungkin sama dengan dengan Sunting Melayu, tapi apakah ketiga kontestan ini tidak terjadi diskusi yang hangat atau sampai ke arah polemik? Nah, mungkin itu yang ingin saya ketahui, mohon informasinya. Mungkin Bu Lili juga punya nanti atau siapapun, saya kira menarik juga. Karena memang sepertinya ada yang belum clear, terutama tentang gagasan kemajuan perempuan Minangkabau pada zaman itu seperti apa. Kalau versi Rohana Kudus mungkin sudah kita dapatkan gambarannya. Cuman ketika ada aktor sejarah yang lain yang bicara tentang kemajuan itu bagaimana suasananya, dan informasi-informasi tentang gagasan-gagasan apa yang menjadi titik diskusinya pada waktu itu. Mungkin demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya mungkin Ibu Nazira bisa langsung menanggapi saja pertanyaan dari Pak Nasir tadi. Nazira. Nazira hilang ya? Waduh, kayaknya Nazira hilang nih Bang dari ruang diskusi Ya, nih. tidak apa-apa. Tidak bisa di-download. Ya. Oh, ini ada tanggapan juga nih di kolom komentar dari Pak Suryadi. Mungkin Pak Suryadi bisa langsung menanggapi secara langsung saja, Pak. Biar diskusinya lebih asik gitu. Ya, kata beliau, dalam sejarah Kota Padang ada peristiwa yang cukup menghebohkan di tahun 1926. Yaitu kisah Daina. Oke, Pak Suryadi.
Halo, Oleh saya belum mandi nih pagi, jadi agak malu melihat dia ke wajah begitu. Nggak, Pagi di nggak Belanda. sampai baunya kemari dah Jon. Aduh. Iya. Hanya bertanya, jadi belum lama ini, mungkin tahun lalu saya lupa. Ada seorang PhD dari Amerika, seorang Cina saya rasa, Cina Singapura atau apa. Dia datang ke saya berkonsultasi dan menarik sekali. Tesisnya itu adalah The Image of Iskandar Zulkarnain in the Malay War. Itu menarik sekali kalau jadi. Tapi setelah itu dia tidak menghubungi saya lagi. Ya. Apakah tesisnya sudah selesai? Jadi dia meneliti image tentang Alexander the Great di dalam dunia Melayu. Ya. Karena itu kan tokoh yang kalau kita bicara Minang misalnya, atau ya sebenarnya lebih luas dari Minang, tidak lepas dari itu. Tadi Bu Lili sudah menggambarkan kepada kita. Tetapi waktu dia bertanya kepada saya, do you ever find a visual image about him? Apakah Bapak pernah menemukan apa itu patung atau sketsa atau gambar atau apapun mengenai tokoh ini? Saya lalu terkejut. Memang tidak pernah gitu. Tidak pernah. Jadi saya bertanya, mengapa ya? Mengapa orang Melayu, orang Minang misalnya tidak pernah menggambarkan dalam bentuk sketsa, dalam bentuk ukiran di rumah gadang ataupun mengenai Iskandar Zulkarnain ini? Apakah dia dianggap sama seperti Nabi Muhammad? Tidak boleh digambarkan gitu loh. Ini pertanyaan yang sampai sekarang mengusik saya dan juga kandidat PhD itu saya kira. Tapi saya yakin dia tidak menemukan atau mungkin menemukan. Tapi betul-betul satu pertanyaan yang di luar ekspektasi saya waktu itu. Jadi mungkin Ibu Lili atau yang lain di sini, saya kira diskusi kecil seperti ini lebih baik seperti workshop ya. Siapa saja boleh nanggapi, matikan mute mikrofonnya, jadi lebih enak. Seperti di Belanda biasa seperti itu. Nah itu Bu Lili. Yang kedua kepada siapa tadi pemakalah pertama. Jadi Nazira. di Koto Gadang pernah terjadi peristiwa yang cukup menyedihkan, yaitu kisah Daena. Di dalam blog saya ada itu. Daena itu adalah seorang gadis Minang, gadis Koto Gadang maaf, ya tentu saja gadis Minang, yang jatuh cinta kepada seorang pemuda Jawa tahun 26, tapi ibu-ibu dan bapak tahu kan di Koto Gadang waktu itu ada hukum adat bahwa laki-laki Koto Gadang boleh pokoknya orang Koto Gadang tidak boleh menikah dengan orang luar gitulah. Kemudian dirombak sedikit. Ada polemik yang banyak itu di koran mengenai itu. Nah, Daena itu jatuh cinta kepada lelaki Jawa. Akhirnya dia dibuang oleh sepanjang adat. Dia diusir dari Koto Gadang dan ya terpaksa pergi. Yang kemudian membuat polemik dan akhirnya berpanjang-panjang polemik itu. Saya kira topik ini bagi mereka yang ingin meneliti mengenai emansipasi Minangkabau ya, ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Nah, saya ingin bertanya apakah Rohana Kudus punya pendapat mengenai kisah Daena itu atau kisah peraturan adat counter atau apapun lah, komen terhadap peraturan adat Koto Gadang yang ketat itu pada masa itu saja. Tapi pemakalahnya sudah pergi kemana? Dia di Malaysia tinggalnya, di mana itu? Atau di Padang? Kurang tahu juga itu, Jo. Oke, ya. Itu saja. Ya, nanti kalau masuk disampaikan lagi pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bu Lili. Ini dari Fadila Syahada. Ini Fadila mau menyampaikan sendiri atau mau dibacain aja nih Fadila? Fadila ini juga udah out juga nih kayaknya. Jadi di kolom komentar itu Bu Lili, Minangkabau secara khusus dan berbicara tentang Sumatera pada umumnya. Dia pernah membaca buku yang di dalamnya itu disebutkan bahwa dalam Tambo orang Sumatera sangat bangga dikaitkan keturunannya dengan orang Turki. Maaf kalau
ada sedikit kesalahan katanya. Dikaitkan dengan Mungkin terkait ini ya, karena orang ini masuk, mereka berdua nih masuk. oh ya, Eh, kan Turki. Rul, Ya Bang? boleh nambah, kebetulan dari takut lupa. Ya, silakan Bang. Ya, jadi ingat lagi apa yang ingin saya tanyakan ke Bu Lili tadi. Ya, terpancing juga saya dengan apa yang disampaikan oleh Ajo Suryadi. Tadi kan kalau Ajo dia tanya tentang image atau semacam sketsa ya, tentang seperti apa sih sosok Iskandar Zulkarnain. Nah, sepertinya kan ada dua sosok. Kalau menyebut Alexander the Great, tentu kita bisa merujuk waktunya. Alexander the Great kalau kita lihat dalam literatur sejarah itu kan hidupnya itu kan sekitar tiga abad sebelum Masehi kan. Kemudian saya lupa apa sumber yang saya baca dulu ketika yang Iskandar Zulkarnain yang satu lagi itu kan 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kira-kira apakah ini tidak bisa kita jadikan informasi tentang usia kedatangan bangsa Melayu ke Minangkabau gitu kan. Misalnya kan kalau kita pakai teori-teori yang di buku sejarah IPS SMA pun kan katanya kan Melayu tua itu sekitar 2.000, kalau Yamin itu 6.000. Nah, apakah Iskandar Zulkarnainnya yang 6.000 tahun sebelum Masehi atau Iskandar the Great yang 2.000 yang 3 abad sebelum Masehi. Nah, kalau Pak Joharo tadi jauh lagi sampai ke apa, dan Ibu Lili juga sampai ke Nabi Adam. Apakah tidak bisa kita coba bangun sebuah penelitian ke arah yang mendekatkan teori ini ke teori kedatangan ke Minangkabau, Assalamualaikum Minangkabau. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Nazira udah masuk lagi. Oh, ya. Jadi Ibu Nazira, tadi ada pertanyaan nih dari Pak Suryadi, sedang kan kalau minta beliau menanyakan lagi. Jadi ini seperti yang ditulis dalam kolom komentar, ini saya copy, saya pastekan lagi biar Ibu bisa baca karena baru join ya. Nah ini, jadi kata Pak Suryadi, dalam sejarah Koto Gadang ada peristiwa yang cukup menghebohkan tahun 1926, yaitu kisah Daena. Nah, apakah ada Ruhana Kudus berpendapat mengenai kisah sedih Daena ini? Nah, kalau ada, bagaimana pendapat beliau? Nah, sebenarnya yang ingin ditanyakan Pak Suryadi adalah respon dari Ruhana Kudus terhadap fenomena yang ada di masyarakat waktu itu gitu. Jadi terhadap kasus-kasus yang terjadi di waktu itu, ada nggak si Ruhana Kudus ini memiliki pendapat sendiri? Apakah dia mendukung dari emansipasi wanita itu sendiri atau seperti apa? Lebih kurang seperti itu. Dan juga tadi dari Pak Nasir, juga kepada Ibu Nazira, pernahkah terjadi semacam dinamika berarti Pak Nasir ya? Pernahkah terjadi dinamika waktu itu? Karena awal abad 20 itu juga lagi gencar-gencarnya kaum muda itu bergerak, apalagi itu daerah Sumatera Barat, kaum muda yang bergerak. Lalu juga ada Sultan Maharaja. Apakah tidak ada polemik antara si Rohana Kudus, Sultan Maharaja, ataupun kaum muda waktu itu? Ada atau tidak gitu? Seperti itulah lebih kurang. Bisa ditangkap Ibu Nazira pertanyaannya? Oh ya, baik. Mengenai yang tahun 1926 ada konflik itu ya, saya jawab dalam buku Koto Gadang Masa Kolonial itu ada dibahas karena tidak ada karena polemik tidak ada di dalam Sunting Melayu, jadi saya tidak bahas di sini seperti itu. Saya pernah baca itu di buku Koto Gadang Masa Kolonial, itu memang ada polemik itu yang pernikahan dan sebagainya itu ada. Tapi saya mohon maaf, terima kasih kepada Bapak, baru tahu nama yang kena polemik ini Diana itu gitu. Itu tahun 1996 benar. Jadi Ruhana Kudus itu ada partisipasi di sana. Akhirnya
pada tahun 1930 kalau tidak salah ya 1930 itu setelah polemik itu ada kesepakatan dengan kaum adat bersama. Awalnya itu ada 8 orang perempuan termasuk Rohana Kudus itu menentang pernikahan itu, menentang maksudnya memberi kebebasan kepada kepada perempuan untuk memberi kebebasan perempuan untuk Ya Sultan Kayo namanya yang menggerakkan. Maksudnya tidak ada peraturan itu lagi, menghapuskan peraturan itu di adat dari 8 orang itu. Nah, baru pada 1930 terjadi kesepakatan 30 orang kalau tidak salah untuk menghapuskan peraturan itu. Ada 5 peraturan itu yang saya sudah pernah baca, cuman mohon maaf saya lupa. Isinya memang tentang menghapuskan pernikahan pernikahan yang terbatas itu. Terima kasih kepada Bapak tadi atas pertanyaannya. Yang kedua tentang Sultan Maharaja dengan Rohana Kudus dalam buku Jeffrey Hadler itu diceritakan juga bahwa ada dalam surat kabar Sundi Melayu pada tanggal 2 Januari judulnya Perempuan. Ini dalam satu manifesto Datu Sultan Maharaja menyerukan bahwa perlunya sekolah perempuan untuk kemajuan dan untuk membesarkan anak-anak yang cerdas. Keibuan yang harus diajarkan, Sultan Maharaja mengikuti kebiasaan progresif Belanda, menyatakan bahwa pendidikan dimulai dari rumah tangga. Dalam surat kabar Suting Melayu, Sultan Maharaja paling seksama mengemukakan pendiriannya mengenai perempuan dalam adat Minangkabau, bahwa laki-laki harus menghormati dan merendahkan diri di hadapan perempuan. Jadi ada kesamaan pendapat itu ada di Sultan Maharaja dan Rohana Kudus itu ada di Suting Melayu di 26 Januari 2017. Begitu. Saya rasa ini Sultan Maharaja ini Pak Moderator ini digelari speaking adat oleh orang-orang ya. Itu bisa dilihat dalam jurnal Yong Sumatranan Bon ya. Jadi Sultan Maharaja ini adalah seorang modern sebenarnya, tapi dia sangat berlawanan dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bagi Maharaja, adat itu penting dijaga tanpa kita tertutup untuk jadi modern gitulah. Jadi ini orang menarik sekali sebenarnya, dan dia menurut saya adalah seorang feminis laki-laki pertama di Indonesia. Kenapa aktivis feminis Minangkabau tidak menaikkan namanya itu? Perlu diberi penghargaan itu. Feminis laki-laki pertama Indonesia menurut saya ya, mungkin sejauh yang saya ketahui. Jadi ini menarik sekali, dan dia sama sekali tidak setuju dengan ide Ahmad Khatib bahwa Pusako Randah itu dibuang atau adat Minangkabau itu dibuang, bahwa orang Minang Islamnya cacat kalau masih memakai sistem matrilineal dan sebagainya. Jadi dia luar biasa sekali. Nah, ya saya kira menarik sekali untuk menelusuri lebih jauh orang ini, dan saya tidak tahu apakah sudah ada yang meneliti secara khusus ya mengenai sosok Sultan Maharaja ini. Dia mendirikan taman bacaan, saya lupa, Akal Budi atau apa namanya. Dalam disertasinya Ahmad Adam itu ada untuk memajukan orang Minangkabau. Jadi Sultan Maharaja ini betul-betul aware, sadar the power of literacy. Jadi orang saya kira mendahului Nawawi Sultan Makmur. Dia lebih awal
menyadari power literacy, power keberaksaraan itu untuk memajukan bangsa, memajukan orang Minangkabau itu. Itu saja komentar saya. Menarik. Gimana Bang Nasir? Sebelum kita lanjutkan ke Ibu Lili Zurmailis, cukup banyak tadi pertanyaan kepada beliau. Cukup Bang Nasir? Oke, lanjut dulu. Oke, kita Terima lanjutkan. Terima kasih. Pada Bu Lili cukup banyak tadi Bu pertanyaan, dipersilakan saja kalau begitu Pak Ibu untuk menjawabnya. Ya, terima kasih moderator. Ibu Lili, Ibu Ya. Lili, Ya. sebelum Ibu menjawab, saya boleh sedikit Bu? Ya, boleh. Nanti sekalian Ibu jawab saja. Tadi Bu katakan bahwa batu-batu di Ngalau dan lain-lain kita ukur karbonnya. Kalau menurut hemat saya, untuk mengukur sebuah negeri itu dihuni oleh manusia kapan, bukan pada batu-batuan alamnya. Karena kalau itu kita pakai ngukur, celahnya ada celah selipnya begini. Tempat ini sudah tercipta, tapi kalau selama sekian ribu tahun, setelah sekian ribu tahun baru manusia datang. Tapi kalau pada peralatannya atau batu-batu yang ada campur tangan manusia, ukiran-ukiran, contoh, kalau kita lihat di Moromae, itu kan ada batu yang sudah diolah manusia. Batunya diukur sudah sekian ribu tahun, lalu bukti manusia datang di sana, keterlibatan manusia ada dengan ada ukiran-ukiran. Saya pikir seperti itu. Kalau memang Minangkabau telah dihuni dari sekian ribu tahun yang lalu, terus bisa jadi karena alam ini selalu bergerak, bisa jadi ada bencana alam dan lain-lain, seperti kalau kita dengar konon kabarnya Gunung Vesuvius itu dulunya adalah gunung yang dihuni manusia, terus sangat subur, sekarang malah jadi kawah, terus manusia datang lagi. Bisa seperti itu ya, tetapi tentu ada hikayat-hikayat. Kita ambil yang dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Maninjau itu konon kabarnya dulu gunung tinjau. Nah, dengan gaya bahasa orang lama, bahwa gunung itu terbang ke atas, lalu terciptalah danau, terus manusia tinggal lagi. Itu kan beberapa versi berbeda di cerita Bujang Sembilana. Kalau hikayatnya begitu ada, kita punya sedikit pegangan. Tapi kalau pegangannya hanya batu di Ngalau, saya pikir pergerakan bumi Ngalau Kamang yang ada danau, ya katakanlah telaga kecil itu yang kadang berair kadang surut tanpa ada kejelasan itu pernah diteliti, memang itu usianya sudah lama sekali dan katanya pinggir laut. Nah, pergeseran itu kan mungkin saja ada, tapi itu belum merupakan bukti bahwa manusia sudah tinggal di sana. Saya pikir begitu. Kalau ngukurnya seperti apa yang ada di Moromae, saya sepakat. Karena itu memang di batu-batuan itu sudah ada campur tangan manusia. Satu lagi, karena masuknya di tengah ini, saya nggak dari awal. Kalau memang Iskandar Zulkarnain yang dimaksud adalah putra Nabi Adam yang ya, kita tahulah, katakan Sith tidak ada kembarannya. Kalau itu yang dimaksud sebagai Iskandar Zulkarnain, lalu putranya yang turun ke Minangkabau, saya pikir harusnya Minangkabau tidak seperti sekarang. Ada bukti-bukti yang lebih kuat, lebih besar. Saya hanya khawatir begini. Saya tidak katakan bahwa Tambo adalah sebuah kebenaran, tidak. Tetapi saya mencoba memahami Tambo itu sebagaimana lazimnya orang awak memahami cerita orang tua. Saya khawatir seperti ini. Saya khawatir adalah Unanggo kan cenderung mambiak tuah karena manang. Mambiak contoh karena sudah Raja Suri Tekambang ditanuni. Nah, jangan-jangan mereka hanya mencantolkan, melekatkan saja kepada kebesaran-kebesaran zaman dulu. Perlu kita pahami juga bahwa ketika sudah bicara tentang sejarah yang nyata diakui oleh Al-Quran, ada Nabi Adam dan lain-lain, kita harus hati-hati pada bagian benarkah Iskandar adalah putra Adam. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Juaro. Saya lanjut, moderator. Tadi dari Ajo Suryadi ya, ada
peneliti yang ambil PhD-nya di Amerika dan mempertanyakan persoalan eksistensi dari Zulkarnain. Saya pernah mengambil hanya untuk tugas kuliah, ambil Hikayat Iskandar Zulkarnain yang dibahas oleh Ibu Siti Kamamah. Kemudian yang saya ambil di sana adalah apakah di dalamnya ini terdapat semacam pandangan orientalisme. Ketika saya melakukan penggalian, dari informasi yang disampaikan oleh Profesor Kamamah, bahwa Hikayat Iskandar Zulkarnain itu sumbernya dari Seido Kallisthenes. Seido Kallisthenes itu ditulis oleh Kallisthenes 200 tahun sebelum Masehi. Jadi bila Alexander the Great itu ada 300 tahun sebelum Masehi, cerita tentang Alexander the Great itu sudah menjadi mitos di Eropa, di dataran Eropa, dan kemudian itu yang menjadi sumber dari Hikayat Iskandar Zulkarnain yang kemudian juga kita kenal di dunia Melayu. Akan tetapi karena saya meneliti tentang orientalismenya, saya membandingkannya justru dengan Alkitab, dengan Injil. Saya melihat bagaimana konstruksi struktur cerita tentang Yesus itu memiliki similaritas yang besar dengan Hikayat Iskandar Zulkarnain. Artinya, ceritanya pergi ke Melayu, strukturnya bertahan di Eropa, dan itulah yang menjadi konstruksi bagi sebuah cerita tentang Yesus. Yesus memiliki guru, gitu ya, Yahya Pembaptis. Iskandar Zulkarnain memiliki guru, ini di dalam Hikayat Iskandar Zulkarnain, Nabi Khidir. Yahya Pembaptis dibunuh oleh Herodes, dipancung oleh Herodes, sementara Nabi Khidir tidak. Apa yang membuat Iskandar Zulkarnain bisa selamat ketika ada yang akan meracuninya, sama seperti akan ada yang membunuh Yesus, itu adalah karena kehadiran Nabi Khidir dan kehadiran Yahya Pembaptis atau Nabi Yahya. Nah, ini relasi-relasi tokohnya itu sama. Akan tetapi, bila kita melihat dari Tambo Minangkabau, dan yang menghubungkannya langsung itu bukan dengan Seido Kallisthenes itu, tapi mereka menghubungkannya di dalam Tambo itu dia dihubungkan justru dengan anak Adam yang kurang asuh sampai puluh, anaknya yang ganjil itu Nabi Sis, dan itu yang dikatakan sebagai Zulkarnain, tapi bentuknya tentu bukan seperti bentuk fisik yang kita kenal. Artinya di dalam Tambo itu semuanya adalah bersifat simbolik, bukan secara fisik. Bila ada 3 anaknya, misalnya dikatakan seperti itu, saya memaknainya itu bukan sebagai anak secara fisik, tapi adalah sebagai pemikiran. Ketika dia katakan kekuasaan Iskandar Zulkarnain dari Masyrik sampai ke Maghrib, itu dari timur sampai ke barat, kemudian terjadi pemisahan dalam cerita itu ketika anak yang satu memilih ke barat, yang satu ke timur, dan Sri Maharaja Diraja berada di dalam yang tinggal katakanlah dia katakan di situ di Pulau Paconangko, artinya yang menjadi cikal bakal dari katakanlah itu Wangsa Minangkabau gitu. Tapi di sini saya berpikir bukan wangsa secara fisik. Akan tetapi model pemikiran. Bagaimana yang satu barat, yang satu timur, itu bertemu dalam satu kepala. Nah itulah yang disebut dengan Sri Maharaja Diraja. Yang kemudian kalau diciutkan lagi yang mengadopsi antara kedua hal itu,
sesuatu yang bertentangan itu dan bisa melakukan semacam asimilasi dari itu adalah Al-Quran. Jadi konsep ini bukan sejarah, Tambo bukan tidak bisa kita lihat sebagai sejarah secara real, tapi dia adalah bagaimana pemikiran-pemikiran di sana berkelindan membangun sebuah konsep. Nah, konsep inilah yang kemudian menjadi sebuah patokan bagi masyarakat Minangkabau yang ketika kemudian Islam masuk itu bagi mereka mudah karena bibit-bibitnya itu sudah mereka miliki. Jadi pemahaman saya tentang Tambo dan sejarah memang tidak bisa disamakan. Menurut saya tidak bisa disamakan. Tadi dari siapa? Fadilah ya. Jadi Ajo Suryadi dan mahasiswa yang menemuinya itu menanyakan kenapa tidak ada bukti-bukti fisik? Karena yang diambil bagi orang Minangkabau khususnya yang diambil itu bukan hal-hal yang fisikal, tetapi adalah konsep pemikiran. Itu yang membuat di satu sisi bukti-bukti fisik itu tidak dihidupkan dalam bentuk membangun monumen-monumen atau apa. Tapi di sini yang mereka pedomani adalah konsep pemikiran dan konsep-konsep yang mungkin mereka azan, saya berhenti sebentar. Ya, saya lanjutkan. Jadi Ajo Suryadi. Jadi alasan bila pertanyaan tentang adanya bukti fisik itu, saya pikir jawaban saya seperti itu. Jadi karena yang kita ambil adalah konsep, bukanlah hal-hal yang sifatnya fisikal gitu. Bukanlah wujud-wujud yang real, tapi sebuah konsep di dalam kepala. Ini yang mungkin
membuat kita tidak mengenal terlalu banyak seperti misalnya di tempat-tempat lain, di mana ada tugu-tugu peringatan, patung-patung dibuat misalnya, dan kebudayaan kita ternyata tidak mengenal itu. Jadi saya pikir demikian. Kemudian pertanyaan dari Fadila ya, bahwa orang-orang ada yang mengatakan itu dari Turki. Saya baca dari sejarah yang kuat hubungannya dengan Turki itu adalah Aceh. Aceh, dan sampai sekarang hubungan itu masih berjalan, dan bukan hanya di Aceh, di Jawa juga seperti itu. Jadi sekian banyak itu anak-anak yang mahasiswa-mahasiswa misalnya di Jogja yang saya tahu itu dibiayai oleh Turki dengan membangun asrama-asrama dan memberikan beasiswa misalnya kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tinggal di Indonesia dan yang memiliki hubungan masa lalu dengan Turki itu, yang mungkin saya belum tahu persis, tapi ini amatan sementara saja yang saya tahu seperti itu. Tapi yang Minang begitu bangga dengan keturunannya bahwa dia dari Turki. Mungkin di tempat lain, artinya bukan di lingkungan saya, mungkin hal itu muncul ya. Tapi yang di lingkungan saya, orang-orang itu sama seperti yang dikatakan oleh Juaro tadi, dia mencari tuah kana manang itu betul gitu. Tapi fanatismenya terhadap Keminangkabauan itu kental. Itu yang saya temukan. Sehingga ya kemungkinan apa yang dikatakan Juaro itu betul, bahwa ini hanya menghubungkan dengan lebih jauh ke manusia pertama, dan itu yang dirajakan di sini gitu ya. Meskipun saya melihatnya ini sebagai konsep, bukan sebagai realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dan bila tadi dikatakan oleh Juaro Gunung Merapi yang seperti di Mahat itu bisa digunakan gitu. Tapi itu untuk kebudayaan yang memang mungkin masih bisa kita lihat bekas-bekasnya, tetapi mungkin saja itu makanya bagi saya yang paling mungkin bisa kita lihat itu adalah bagaimana misalnya gejala-gejala alam, bencana-bencana alam itu menjadi masalah yang kemudian membuat kita tidak bisa lagi menemukan hal-hal yang memang secara fisik itu dimunculkan oleh manusia. Dan itu mungkin perlu penelitian yang komprehensif untuk bisa. Hanya saja di sini saya berpedoman kepada Tambo yang saya baca, karena orang-orang tua yang saya temui mengatakan, lihat ke sumbernya adalah Tambo. Kamu harus mengikat pengetahuanmu itu, mengikat padi itu daunnya gitu. Jangan diikat dengan yang lain, dengan tali rafia gitu. Itu nggak ada hubungannya gitu. Jadi ini yang usaha yang secara pelan-pelan ingin saya coba. Dan semoga kita punya sebuah jaringan yang juga berpikir tentang bagaimana kita melakukan semacam perubahan paradigma dalam metodologi penelitian kita yang mungkin bisa kita dasarkan kepada metode-metode yang ada dalam kebudayaan kita sendiri, yang menjadi milik kita sendiri, yang mungkin bisa kita kembangkan. Karena selama ini kita selalu terikat kepada apa yang sudah dirumuskan orang, dan kita menggunakan rumusan-rumusan itu untuk memaknai diri kita. Gitu. Kita menjadikan orang lain sebagai perantara untuk menerjemahkan diri kita. Jadi mungkin ini sangat tidak memuaskan, tapi saya pikir perlu untuk dicoba, gitu ya. Perlu untuk dicoba. Kemudian apalagi
Oh, tentang ini tadi Pak Nasir juga, kalau apa mungkin saya bisa juga ini pertanyaannya justru apa ya? Bagaimana mendekatkannya gitu, Pak? Saya berpikir justru ya enggak perlu, Pak. Enggak perlu mendekatkan antara bagaimana Alexander the Great itu sebagai satu entitas tersendiri, sementara konsep yang ada dalam kebudayaan Minangkabau itu di dalam Tambonya itu sesuatu yang terpisah dari itu. Jadi Tambo mungkin bukan bercerita tentang asal usul secara fisik, tapi lebih banyak kepada asal usul pemikiran gitu. Jadi ini dua hal yang mungkin berbeda. Antara Hikayat Iskandar Zulkarnain seperti yang saya katakan itu dimulai oleh adanya tulisan Kalisthenes yang dikatakan sebagai pseudo, sesuatu kepalsuan, kebohongan gitu kan. Nah, dan itu yang menjadi akar cikal bakal dari Hikayat Iskandar Zulkarnain. Sementara Tambo itu nggak bersinggungan dengan yang itu. Dia justru melihat itu dari ya memulainya dari yang pertama, yang awal gitu ya. Yang awal. Jadi bukan persoalan umur kebudayaan Minangkabau persoalannya, tapi bagaimana pemikiran itu diformulasi, kita nggak tahu juga sejak kapan formulasi itu munculnya. Mungkin melalui naskah-naskah itu kita akan bisa temukan juga, ya melalui naskah-naskah yang mungkin lebih bisa dilihat melalui jenis kertasnya, usia kertasnya atau apa gitu ya. Kalau memang ini kita lihat sebagai sebuah sejarah yang perlu tulis, atau justru ya yang seperti saya katakan tadi, penelitian yang bisa dilakukan oleh yang seperti di Mahat itu bisa kita lakukan juga, tapi melihat karbon dari bebatuan ini juga satu cara. Untuk bisa melihat apakah ini sudah dihuni manusia atau belum, mungkin ada lagi caranya dan ada lagi ahlinya yang bisa mengungkapkan itu. Nah, saya pikir seperti itu, Pak. Kemudian ini Pak Nasir juga tadi gagasan tentang kemajuan perempuan. Saya teringat kepada Yahya Datuk Kayo. Dia merupakan peletak pergerakan kemajuan di Kota Gadang. Dia mendirikan sekolah, kemudian mendirikan sekolah dan sekolah Belanda, sekolah dalam bahasa Belanda, kemudian mengirim mereka-mereka yang sudah tamat di sekolah Belanda ini ke Jawa atau justru langsung ke Eropa. Itu bentuk dari usaha Yahya Datuk Kayo untuk bisa memajukan. Kemudian juga dia mendirikan di 1910 atau berapa saya lupa, itu juga sekolah putri, sekolah khusus untuk perempuan. Dan mungkin Sunting Melayu atau yang itu berkaitan dengan itu. Mungkin Nazira nanti yang bisa lebih mendalami itu. Saya hanya melihat ini sebagai sebuah pengetahuan umum saja, dan yang bisa kemudian dibuktikan dengan bagaimana kemajuan itu diusahakan sedemikian oleh Bapak Yahya Datuk Kayo ini, yang melahirkan banyak sekali dokter-dokter, jaksa, kepala pemerintahan, sehingga yang mengisi ketika Indonesia merdeka itu yang mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan itu adalah orang-orang dari Kota Gadang. Dan sampai sekarang misalnya kalau kita pergi ke Kota Gadang, kita masih mendengar di antara rumah-rumah kosong itu bila mereka ada yang ada yang kemudian kembali ke kampung, orang-orang dalam usia, ibu-ibu yang dalam atau bapak-bapak yang dalam usia 60 tahun, 70 tahun itu berbicara dalam bahasa Belanda gitu. Jadi kalau dilihat ada pertentangan tentu akan ada. Kalau yang saya kenal siapa tadi kata si Ajo yang jatuh cinta kepada laki-laki Jawa itu, kalau yang dikenal sampai sekarang misalnya di daerah itu itu Siti Rakena namanya gitu. Tapi mungkin ada perubahan dalam dalam informasi itu.
Dan sebetulnya Rohana Kudus sendiri juga pada akhirnya ketika dia meninggalkan Foto Gadang itu juga mengalami semacam fitnahan ya. Kalau yang sekilas saya tahu, tapi tidak terlalu saya tidak terlalu paham tentang informasi itu. Jadi memang ada konflik di situ gitu, ada konflik. Dan Nazira tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan kelompok Rohana Kudus ini dalam persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat gitu. Artinya di sana gerakan perempuan itu sudah dimulai. Dan yang saya ingat adalah Yahya Datuk Kayo itu mendirikan sekolah perempuan pada tahun 1910 kalau tidak salah. Lagi ya, saya pikir begitu dulu. Kalau ada yang saya lupa nanti tolong diingatkan moderator. Iya, siap. Sepertinya sudah terjawab semua ya, Bu. Ya, terkait mungkin menambahkan sedikit ya terkait pelacakan jejak sejarah melalui gua batu atau yang lain, uji karbon yang lain-lain. Terkait goa 2018 atau 2017 itu pernah Balai Arkeologi Medan itu penelitian di Batu Sangkar, Tumbua, di daerah Tumbua itu ada namanya ada sebuah goa. Nah, di situ ditemukan rock art. Jadi rock art itu semacam gambar-gambar yang ada di dalam goa. Nah, indikasi waktu itu karena sampai sekarang masih belum dipublikasi, karena waktu itu melibatkan geolog juga ya, pakar geologi. Dan ternyata kalau kita berbicara rock art atau lukisan di dalam gua itu sebenarnya berarti gua itu pernah ditempati gitu. Nah, biasanya tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan melukis di dinding gua itu dilakukan oleh masyarakat prasejarah seperti yang banyak ditemukan di Palembang ataupun di Sulawesi atau di Kalimantan. Nah, selain itu di daerah kaki Gunung Sago itu juga ada goa lidah air. Nah, itu katanya di situ juga ditemukan beberapa bekas hunian. Dan bahkan beberapa ceruk-ceruk yang ada di Payakumbuh seperti di Harau, di kawasan Ngalau Seribu, sampai di daerah Taram, itu ditemukan beberapa dolmen atau tinggalan-tinggalan yang pernah digunakan oleh manusia pada zaman dahulu. Nah, untuk uji kapan waktunya itu kan perlu uji karbon juga. Ya, waktu itu masih yang diuji itu sebenarnya yang diuji kan arang, bekas pembakaran atau arang. Nah, itu memang merujuk pada beberapa ratusan tahun lalu. Tapi kayaknya tidak terlalu jauh lah sampai ke 3 abad sebelum Masehi. Sebenarnya tidak sejauh itu sih. Ya barangkali memang perlu dibutuhkan penelitian lebih lanjut dari cabang keilmuan yang lain. Dan juga seperti pembahasannya Ibu Lili, ketika kita membahas sebuah bangunan atau tinggalan cagar budaya atau tinggalan arkeologi, seperti rumah gadang ataupun bangunan lain, tentu itu sebuah manifestasi dari ide-ide sekelompok masyarakat, sejumlah orang. Yang nggak mungkin rasanya tiba-tiba seseorang membangun rumah dan langsung jadi. Otomatis ketika membangun tersebut, mereka punya ide, mereka punya konsep tersendiri, ini dibangun seperti ini, maksudnya seperti ini. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ya kalau adat bersih Sampiang, otomatis kita butuh banyak kita butuh penafsiran yang lebih fokus lagi, lebih intens lagi. Ya salah satunya ya melalui simbol ataupun ikonografi, ilmu-ilmu simbios, hermeneutik ataupun nanti ikonografi untuk meneliti hal tersebut. Ini menarik sekali. Dan tadi Pak Herman juga memberikan masukan, beliau dapat ini pembahasan mengenai sunting Melayu akan lebih sempurna apabila dikaitkan dengan konstruksi perempuan dalam budaya Minangkabau pra-Rohana Kudus. Jadi kita tidak langsung mengkaji Rohana Kudusnya saja, akan lebih baik dilihat beberapa waktu sebelum keberadaan si Rohana Kudus. Ini sebelum kita tutup, saya ingin meminta beberapa sebagai kesimpulan lah, closing statement dari Nazira dan juga dari Bu Lili, singkat dan padat saja terkait materi yang disampaikan hari ini. Yang pertama kita minta kepada Nazira dulu, silakan Nazira. Ya, terima kasih moderator. Kesimpulan yang dari diskusi kita kali ini,
masih banyak ya yang sebenarnya belum saya gali lebih dalam, karena insya Allah memang akan digali lagi, tapi untuk waktu yang akan datang. Belum sekarang begitu. Terima kasih pada yang sudah bertanya dan memberi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bertanya dan memberi memberi saran, karena saya bagaimana untuk melihat perjuangan emansipasi itu begitu pada zaman Ruhana Kudus gitu. Sekian moderator. Oke, terima kasih Nadira. Silakan dilanjutkan Bu Lili. Saya sangat berterima kasih atas semua tanggapan yang ada, yang memberikan pencerahan terhadap apa yang baru sebetulnya saya mulai. Meskipun sebenarnya kecaman yang saya terima dari para tetua itu, orang-orang tradisi itu sudah cukup lama, tapi karena adanya kegiatan ini justru membuat saya berpikir untuk bisa menggali kembali, memikirkan kembali, dan saya pikir ini yang hadir di sini orang-orang yang bukan hanya punya perhatian, tapi juga punya keahlian tentang Minangkabau. Nah, saya sebagai orang yang hanya melihat ini sebagai emik gitu ya, dalam pandangan posisi saya sebagai orang Minangkabau, sebagai anak Minang, dan berpikir seperti orang Minang merumuskan pikirannya, meskipun bagaimana yang generasi sebelumnya berpikir dan bagaimana dia merumuskan itu belum mampu saya tangkap seluruhnya. Tapi saya berharap bahwa apa yang kita sajikan hari ini, interaksi yang terjalin di antara kita ini menjadi sebuah hubungan silaturahmi yang baik, gitu ya, di mana kita bisa untuk saling mengisi dan dalamnya cakuang yang saya punya, gitu ya, itu bisa tertimbuni oleh sahabat-sahabat di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Sehingga memang kita para pencinta Minangkabau ini bisa selalu berada di dalam kondisi randah kuat nan randah untuk bisa sama tinggi jo. Ini bagi saya sangat berharga, dan semoga segelintir pemikiran yang berusaha untuk saya rumuskan di sini ada manfaatnya, dan saya sangat berterima kasih diperkenalkan kepada kelompok ini, dan kelompok ini berkenan untuk bisa mendengarkan meskipun pemikiran yang harganya mungkin tidak besar lah gitu. Sekian saja, Pak Sarul, moderator, semuanya, Pak Nasir, ya, terima Nazira, kasih Bu. salam kenal Ya. semuanya. Terima Bu kasih Lili. Oke, lebih kurang 2 jam diskusi kita hari ini cukup menarik. Tadinya yang bertahan sebanyak 17 orang, tadi kalau tidak salah kita sampai 25 atau 26 peserta tadi. Dan sekarang yang tinggal selain pembicara ada juga moderator, masih ada Pak Maman Nasir, Ajo Suryadi, Arki Aulia Hadi, Ibu Yulfira Riza, Ibu Noni Sukmawati, Ibu Widya Fitri, Ibu Rozi Fitriza, Ibu Farida Sri Kurnia, juga ada Ibu Sri Maulidani, Bapak Ilham Syah, ini Ibu atau Bapak ya, Sulastri Ika, lalu Ibu Sulastri, ya Ibu Sulastri, terus Ibu Siti Nur Fatimah, Ibu Siti Aisyah, dan juga Fadila Syahada. Bu Sulastri, Ibu cantik saya tuh Pak. Iya Pak, ya. Karena enggak, ini ya fotonya bingung nih, ini jilbab atau peci gitu kan.
Nggak kelihatan. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat, dan juga sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu materi dan juga masukan tadi dari yang bertanya dan juga dari Aju tadi memberikan masukan. Mudah-mudahan kedepannya bisa bertahan, dan minggu depan atau beberapa minggu lagi ya, minggu depan atau 2 minggu ke depan juga masih ada diskusi. Ya diharapkan yang hadir di sini pada diskusi selanjutnya juga kembali hadir demikian. Saya sebagai moderator mohon maaf. Ya, saya sebagai moderator mohon maaf juga kalau ada salah kata, ada salah ucap tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke Datuk Siri Cik Lili. Iya, itu disampaikan. Sibuk beliau bolak-balik di belakang tadi nampak. Ya, terima kasih Rul, Bu Lili, Bu Nazira, dan MSI. Izin pamit. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama pamit, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Jo. Ya, makasih banyak, dan semoga terus kok menggali Minangkabau begitu. Siap. Jo, perlu Jo bantuan dari Jo bisa ke depannya mah. Iya kan? Iyalah. Ajo di pangkanya. Iya. Maaf, nggak bisa pulang hari tahun kok. Nggak bisa bawa aja kawan-kawan. Iya, webinar lah ya, Cok, Jo. Lah yuk suruh Jo, mah. Iya, tapi webinar ini awak bantu cebuk-cebukan saja webinar kok. Sudah itu lah hilang saya seorang-seorang kan. Marilah kok yo hilang sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.